Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Hari ini tidak ada ujian ya? Enggak kok tertulis libur agenda imtihan LPF nggih Mbak Lia? Oh. Ini kalau ibu-ibu dites gitu siap nggih? Iya, jadi ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah ya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan majelis ini, kita tata niat kita dulu. Jadi kita di sini satu, tolabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan itu, ini adalah ibadah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan demikian. Jadi kita niatkan ibadah dalam bentuk talabul ilmi, terus kita niatkan apa? Silaturahim juga karena memang itu perintah. Kita niatkan kumpul orang-orang soleh, kita niatkan haji ya. Kita niatkan apa lagi? Kita niatkan menghabiskan waktu kita, umur kita dalam ketaatan. Kita niatkan apa? Iktikaf. Kita niatkan apa lagi? Halo? Sudah tak? Kita niatkan memasukkan rasa bahagia kepada Mbak Lia. Kan seneng kalau jenengan datang ya. Andai kan kalau beliau sudah nge-WA mengingatkan gono sentek kondane ya lah. Iya, jadi ini kita niatkan memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim. Terus kita niatkan ini tempat yang mustajab loh ibu-ibu nggih. Iya tah? Apa dalilnya kalau majelis ilmu tempat yang mustajab? Yang mana yang jawab ini? Dalam bu? Dalam? Ini semua malaikat. Iya, iya. Jadi banyak para malaikat dan malaikat itu suka mengaminkan doa. Makanya mumpung di majelis ilmu, juga mumpung belum hujan, nanti ketika hujan tambah ya. Yaitu juga termasuk waktu yang mustajab doa, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua pahala atas semua yang kita niatkan. Dan terakhir, karena ini adalah amal soleh, maka kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Ibu-ibu, mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita semua bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Nggih, jadi kemarin terakhir itu
kita membahas hadis Tolq bin Ali sama hadis Busrah binti Sofwan. Bentar Mbak Lia nggih. Iya. Ini kan dua hadis yang bertentangan ibu-ibu ya. Nah, untuk murojaah sikap kita itu ya apa ketika menghadapi dua hadis yang bertentangan. Nah, bertentangannya gimana Ustadz? Itu kan jelas. Yang pertama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan tidak apa-apa, uang itu cuma bagian daripada tubuhmu kok, kan begitu. Jadi sama seperti ketika kita sholat menyentuh apa? Telinga, hidung gitu kan. Terus yang kedua kok mengatakan bahwa barang siapa menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Nah, inilah tidak sama sih, bertentangan tidak ini? Sikap kita ya apa? Katanya siap diuji tadi. Hah? Nanti. Oh, hati-hati gimana Bu? Tidak menyentuh. Nah tadi itu mengatakan satunya nggak apa-apa gitu kok. Iya, jadi kemarin ibu-ibu sudah dijelaskan bahwa ini namanya hadis-hadis yang muta'arid, hadis-hadis yang muta'arid. Jadi secara lahir itu bertentangan. Tetapi sebetulnya kalau sama-sama sahih itu tidak bakalan bertentangan Bapak Ibu. Makanya para ulama itu mereka mempunyai kitab yang namanya Mushkilul Athar. Mushkilul Athar. Athar itu hadis. Jadi hadis-hadis yang seakan-akan muskil. Seakan-akan muskil itu bertentangan, itu sudah mereka bahas. Di antaranya adalah dua hadis ini enggak menjadi masalah ini. Ya. Jadi kita lihat dulu, kalau misalnya yang satu sahih, yang satu dhaif, berarti kita tinggalkan yang sahih, kita ambil yang dhaif. Salah gimana sih? Dalam? Oh iya, jadi kita ambil yang sahih, kita tinggalkan yang dhaif. Ini jelas. Tapi kalau dua-duanya sahih, nah ketika dua-duanya sahih, kita melihat tanggal dulu. Ya, kita melihat tanggal dulu. Ini tanggalnya wayah itu kok bulannya apa enggak gitu ya? Halo? Gitu tak kemarin itu penjelasannya? Halo? Kok hati-hati sih Mang? Jadi ibu-ibu ketika tolong diperhatikan, ketika dua hadisnya ini sahih, maka kita melihat tanggal. Karena dalam Islam itu ada yang namanya nasikh mansukh. Nasikh itu menghapus, mansukh itu dihapus. Nah, kalau jelas ini tanggalnya awal, ini tanggalnya terakhir, dan dua-duanya sahih, pasti yang terakhir itu menghapus yang pertama. Jelas nggih? Contohnya apa? Yang nasikh mansukh ini. Contohnya apa Mbak Lia? Kan sudah dijelaskan kemarin. Halo? Atau dijelaskan lagi enggak apa-apa ta? Engko nang satu kok bolak-balik aku wah sampai apal gitu. Hah? Oh, enak apal nggih. Iya. Jadi contohnya kemarin itu ada dua hadis sahih, tapi ini jelas Bu, jelas tanggalnya. Kalau ini kan tidak jelas tanggalnya yang bersama kita ini. Ada hadis kemarin itu Nabi SAW mengatakan innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu dari air. Masih ingat artinya apa? Halo? Pangling semua ya. Dalam? Iya, jadi innamal ma'u minal ma'i, air itu hanya ada ketika ada air, maksudnya air untuk mandi jinabat. Jadi mandi jinabat itu wajib ketika keluar air mani. Berarti maknanya, mohon maaf ya, kalau misalkan suami istri berhubungan suami istri tapi tidak mengeluarkan air mani, berarti tidak wajib mandi jinabat. Itu makna hadis ini sahih. Tapi kemudian datang hadis lagi rupanya lebih akhir.
Nah, yang lebih akhir inilah yang dipakai, sehingga hadis air dari air itu dihapus, sudah nggak dipakai gitu loh ibu-ibu. Nah, yang menghapus itu bagaimana Ustadz bunyinya? Seperti ini. Nabi SAW mengatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba', jika seorang suami duduk di antara 4 anggota istri, ya, 4 anggota itu, ngapunten hadis itu ya, 4 anggota itu 2 tangan 2 kaki, ya kan, 2 tangan 2 paha lah, seperti itu. Summa jahada, kemudian dia berjihad. Berjihad itu dalam arti mengeluarkan tenaga. Kata Nabi SAW, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi, mandi besar. Anzala aulam yunzil, baik dia mengeluarkan mani atau tidak. Nah, hadis kedua ini jelas tanggalnya datang akhir-akhir, otomatis dia menghapus hadis tadi yang pertama. Nah, ini namanya nasikh sama mansukh. Nasikh itu menghapus, mansukh itu dihapus. Kalau ada 2 hadis dalam satu pembahasan cuma bertentangan dan jelas mana awal mana akhir, otomatis yang dipakai adalah yang awal, ya. Yang dipakai adalah yang akhir. Jelas nggih? Itu nasikh mansukh. Nah, kalau 2 hadis yang ada pada kita, hadis yang mana itu ibu-ibu? Yang mana? Halo? Yang menyentuh kemaluan. Kan hadis yang sekarang kita bahas itu kan bertentangan. Yang satu mengatakan kemaluan itu loh cuma salah satu anggota dari tubuhmu, ya kan? Yang satunya bilang barang siapa menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Nah, ini sama-sama sahih. Kalau kita katakan ini nasikh mansukh, bisa ndak bisa. Loh kok ndak bisa Ustadz? Karena tidak jelas tanggalnya. Jelas gak Bibi? Jadi untuk kita mengklaim bahwa ini adalah nasikh mansukh harus jelas tahu tanggal. Nah, kita dari mana tahu kalau ini ada tanggal dan tidaknya? Kan ada penjelasannya, ada hadis lain kan. Kayak hadis yang tadi yang baik mengeluarkan mani atau tidak, itu ada hadis lain yang menjelaskan ibu-ibu bahwa dulu pada awal Islam itu begitu. Jadi orang itu ketika dia berhubungan suami istri tidak keluar air mani itu tidak wajib mandi, tidak ada perintah mandi. Barang kemudian akhir-akhir kok kemudian diwajibkan mandi, itu ada penjelasan seperti itu. Nah, kalau hadis kita tidak ada, berarti tidak boleh nasikh mansukh. Lah, terus bagaimana? Ya, ini caranya itu kan ditarjih dulu. Tarjih itu kita menguatkan ini atas yang lain. Contohnya kalau ini dhaif, ini sahih, oh berarti kita mentarjih ngambil yang dhaif apa? Yang sahih. Kalau misalkan dua-duanya sahih, kita lihat masalah tanggal. Kalau tanggalnya jelas, kita larikan kepada nasikh maupun mansukh. Kalau misalnya tanggalnya tidak jelas, berarti kita larikan apakah ini yang satu umum, apakah yang satu khusus. Karena kalau ada 2 dalil, yang satu umum dan yang satu khusus, otomatis yang dipakai adalah yang khusus. Yang umum nggak boleh dipakai. Tapi kalau dalilnya umum saja, itu tidak boleh dikhususkan kalau nggak ada dalil. Jelas ya ibu ya? Seperti itu. Nah, kalau umum khususnya juga tidak jelas, baru kemudian kita memilih metode jamak. Metode apa? Jamak itu digabungkan. Jadi diamalkan dua-duanya. Makanya untuk metode jamak ini para ulama itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama, ada yang masih ingat? Pendapat pertama itu mengatakan, oh berarti kalau menyentuh kemaluan pakai penghalang berarti tidak membatalkan wudhu, karena orang yang Nabi menjawab itu adalah bagian dari tubuhmu
itu kan ketika dia lagi sholat, ya kan? Dan orang sholat itu pasti memakai pakaian, tidak mungkin dia buka aurat, kan begitu. Jadi pendapat pertama ini menyentuh kemaluan kalau dengan penghalang berarti tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada kalau tanpa penghalang berarti batal. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dan ini yang lebih kuat ibu-ibu, ya, baik sebetulnya menyentuh kemaluan itu tidak batal, tidak membatalkan wudhu. Ya, buktinya dalam tata cara mandi jinabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, itu kan beliau berwudhu dulu kan, berwudhu dulu baru kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, ya, yang kanan dulu terus yang kiri, terus menyiramkan air ke seluruh tubuh. Itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama nggak menyentuh kemaluan sama sekali, atau kemungkinan kedua menyentuh tapi tidak membatalkan wudhu. Jelas gak ibu-ibu? Berarti menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu kecuali ketika dibarengi apa? Kenapa bu? Kenapa? Rezeki nomplok, kono rezeki nomplok barang. Saya ulangi lagi. Saya mana tadi? Berarti apa? Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu kecuali dibarengi apa? Apa? Dibarengi syahwat. Loh, kenapa kok syahwat Ustadz? Karena ketika ada syahwat itu memicu keluarnya kok mani? Madhi. Madhi apa madhi, ayo? Nah kalau wadi apa wadi? Loh, bingung. Ini kena jadi mau siap ujian. Paling ini ujian ini ngulangi KB paling. Iya, jadi ibu-ibu yang keluar dari manusia, ya, kalau perempuan kan selain darah haid dan nifas kan, itu selain darah nifas, selain pipis, itu ada madhi, ada mani, ada wadi. Bukan wati loh, wadi pakai dal. Mani jelas, ya. Kemudian madhi ini keluar ketika terangsang. Makanya kalau ada laki-laki itu atau perempuan terangsangan keluar terus. Dan dulu sudah kita bahas Ali bin Abi Thalib itu kan awalnya dulu kan sering keluar madhi kan, ya banda? Kan hadis sudah kita pelajari ibu-ibu. Diulang lagi kita hadisnya Ali. Itu kan hadis, tolong hadis Ali naik ke atas ke bawah ya, pelan-pelan. Nah itu ya Ali itu kan, nah ya kan, jadi dia sering keluar madhi, mudah terangsang, sing keluar, nah itu madhi, itu cairan. Beda dengan mani. Madhi itu hukumnya sama dengan pipis, ya, seperti air kencing. Jadi dia membatalkan wudhu, najis, tapi tidak mewajibkan mandi. Laki perempuan sama. Kemudian ada wadiun, wadi, ya. Wadi ini keluar ketika capek. Kalau pada perempuan itu keputihan, ya. Najis, itu najis, hukumnya sama seperti pipis, ya. Jadi harus dicuci tempatnya itu, membatalkan wudhu tapi tidak mewajibkan mandi. Jelas nggih? Itu wadi. Terus ada mani itu jelas, ya, perbedaannya juga jelas gitu kan. Nah itu ibu-ibu, makanya ketika orang itu terangsang itu memicu keluarnya madhi, dan madhi itu najis, otomatis membatalkan wudhu. Ini tentang dua hadis terakhir yang dulu bulan lalu sudah kita bahas, ya. Ini saya ulang kembali, mungkin karena pembahasannya dulu kurang sempurna, makanya disempurnakan pada hari ini, yaitu hadis Talq bin Ali sama hadis Busrah binti Sofwan. Oke, sebelum kita masuk hadis berikutnya, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Nggak ada nggih? Alhamdulillah. Ada mboten?
Belum ada Ustadz, monggo Bu silakan. Silakan Ibu Panitia. Di agak tengah Mbak Ulfa, tak tolong. Yang Ibu kerudung coklat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya, kalau kita kan perjalanan kita perjalanan jauh, misalnya kalau Surabaya Malang gitu. Terus kita perempuan itu kan kadang kalau capek kan keluar wajib tadi. Terus jatuhlah duhur di tengah jalan. Itu kan kalau kita mau ganti di toilet umum apa-apa kan ribet ya. Itu gimana Ustadz? Bagusnya dikodok di rumah aja apa tetap harus diselesaikan di jalan di situ apa gimana? Bingung. Ngatur nuwun Ustadz. Nggih. Jelas nggih Bu pertanyaannya nggih. Ini saya kira permasalahan banyak pada wanita, bukan beliau saja kan. Nggih. Jadi pertama ya untuk masalah sholat itu usahakan kita mengerjakannya tepat pada waktunya. Jadi jangan sampai kita mengerjakan itu di luar waktu kecuali ada uzur yang sangat mendesak. Misalnya kita safar ya, kita itu boleh boleh menjamak ya zuhur sama asar, boleh kita itu menjamak mengerjakan sholat zuhur pada waktu asar boleh. Zuhur dulu caranya baru kemudian asar. Nah jangan sampai kemudian sampai maghrib kok kita belum sholat, itu tidak boleh gitu loh. Itu kalau kita musafir. Kalau kita tidak musafir jangan sampai kita itu sholat zuhur pada waktu asar tanpa ada uzur. Jadi pentingkan kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Misalkan saya naik kereta gitu kan, kemudian baju saya itu mari kecipratan PPC arek cilik, mungkin kebetulan sebelah saya terus pas muncrat pipisnya cerut, nah kena baju saya lah. Apakah saya tak kodok nanti ketika di rumah atau waktu itu saya sholat? Yang paling bagus ya wis sholat pada waktu itu. Dalam kondisi ya apa, wong memang seperti itu kondisinya ya, memang kita berusaha membersihkan najis semampunya. Adapun di balik itu maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan dikodok, jangan dikodok. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi seperti ibu tadi, kalau memang musafir naik kereta, naik bis Bu, oh kendaraan sendiri kan tambah enak, bisa ganti dalam mobil ya. Pokoknya mobilnya gak seperti akuarium gitu aja ya kan, ada dikasih gelap-gelap kan, insya Allah tidak kelihatan Bu. Nggih. Jadi insya Allah kan nggih ngapunten ya. Kalau wanita itu kan mudah sekali ditaruh panty liner atau di celana, tinggal ngelepas ganti celana sing ada itu kan bisa kan ya. Jadi itu bisa dan tidak ribet sama sekali gitu loh ya, bisa dan tidak ribet sama sekali. Makanya dipentingkan ganti itu. Makanya kemana-mana kalau memang tahu suka keluar keputihan misalnya ya, atau apalah begitu, itu harus kemana-mana ya bawa pembalut itu sama bawa celana dalam. Oke? Insya Allah kalau mungkin toilet yang pertama ndak enak tempatnya karena bawa mobil pribadi sendiri kan nanti ada masjid lain kan, bisa masjid yang lain gitu kan, atau mungkin di tempat parkiran kan nggak mungkin ada orang ya, itu kan bisa ganti di situ juga kan begitu. Oke? Insya Allah begitu ibu-ibu, jelas ya. Jadi diganti saja insya Allah tidak menjadi masalah. Baru kalau misalkan tidak bisa, adanya cuma itu lali gak nggawa misalnya ya wis sholat dalam kondisi apa adanya itu gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada gatal-gatal gitu aja kan, ngoten nggih. Insya Allah demikian, wallahu ta'ala a'lam. Yang lain ibu-ibu monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, monggo Bu yang keras.
Ustadz mau Nggih. tanya, apabila sesudah hubungan kan sudah mandi jinabat nggih. Terus siangnya itu tiba-tiba keluar cairan. Apakah itu wajib mandi besar atau gimana Ustadz? Iya. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis berhubungan sudah mandi besar kok kemudian keluar, itu yang keluar itu air mani ibu-ibu ya. Jadi kalau keluar seperti itu ndak apa-apa, ndak perlu mandi lagi, tidak perlu ya. Dan itu tidak membatalkan wudhu karena itu bekas tadi turun jatuh gitu loh. Nggih. Jadi insya Allah ndak menjadi masalah. Nggih. Ada lagi? Sudah. Kalau begitu kita masuk hadis berikutnya Mbak Lia. Tolong dibaca artinya Mbak Lia. Hadis nomor 80 dari Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidung atau mimisan atau mengeluarkan dahak atau mengeluarkan madhi, maka hendaklah ia berwudu lalu meneruskan sisa sholatnya. Namun selama itu ia tidak berbicara. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun dianggap lemah oleh Ahmad dan lain-lain. Nggih. Hadis ini dhaif. Jadi secara umum hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nggih. Dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagian ulama mengatakan boleh dipakai cuma pada fadhailul a'mal. Bukan pada masalah ibadah, bukan pada masalah akidah. Jadi khusus fadhailul a'mal. Yang kedua, kedhaifannya tidak parah. Ya, jadi syarat para ulama membolehkan kita menggunakan hadis dhaif sebagai dalil. Pertama, kedhaifannya tidak parah. Yang kedua apa? Yang kedua, khusus pada fadhailul a'mal, bukan pada ibadah, bukan pada masalah akidah. Nggih. Yang ketiga boleh dipakai hadis dhaif itu selama tidak menyalahi dalil yang sahih. Apakah itu Al-Qur'an, apakah itu hadis. Jadi 3 syarat ini semuanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka hadis dhaif itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Apa boleh kita meriwayatkan hadis dhaif menyampaikan kepada orang? Boleh, tapi wajib menyertakan bahwa ini hadis dhaif, ya. Jadi jangan cuma menjelaskan hadis titik nggak dihukumi. Ya, kalau sahih diamalkan orang nggak menjadi masalah. Tapi kalau kemudian dhaif dan jenengan diam saja diamalkan orang itu melakukan perbuatan yang nggak ada tuntunannya, jenengan ikut berdosa. Lo mau berdosa Ustadz? Iya, karena ancamannya keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, secara sengaja, maka hendaknya dia memilih tempat duduknya dalam neraka. Jadi hati-hati ketika menyampaikan hadis itu. Kecuali kalau jelas-jelas sahih tidak menjadi masalah gitu loh ibu-ibu. Karena sanksinya apa? Orang kalau dia melakukan amal ibadah berdasarkan kepada hadis yang tidak sahih, itu kan berarti kan bukan dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal yang dia kerjakan itu lari kerana apa? Kerana bid'ah. Dan hadisnya jelas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan tidak berdasarkan perintah kami, maka amalan itu ditolak. Nah, ini kita harus berhati-hati ibu-ibu di situ, ya. Kita harus berhati-hati, makanya ketika kita nge-share itu perhatikan ini bener enggak hadisnya gitu. Kadang-kadang itu ini bukan perkataan Nabi, perkataan ya bukan sahabat juga, tabiin juga, cuma perkataan tonggo Mbak Lia misalnya di-share gitu kan. Ayo amalkan begini 70.000 kali misalkan. Nah itu orang tidak ngerti diamalkan. Andaikan saya yang nge-share ya saya berdosa.
Gitu nggih? Jelas ibu-ibu? Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai'un, barang siapa muntah, gitu kan, au ru'af, atau keluar mimis. Dari mana mimis? Ya. Au qalas itu ya apakah umbel, apakah gumo, khoek gitu loh ibu-ibu. Ya. Au madhyun, atau madhi, keluar madhi. Katanya dalam hadis ini falyansarif falyatawaddo. Jadi ketika kita sholat terus keluar muntah, keluar mimis, keluar khoek tadi itu, atau gumo ya, atau keluar madhi, sesuai hadis ini falyansarif, silakan pergi, falyatawaddo, berwudu. Misalkan kalau tadi 2 rakaat sholat zuhur, berarti setelah berwudu itu tsummal yabni ala sholatihi, kemudian dia langsung melanjutkan sholatnya, berarti tinggal 2 rakaat kan. Nah, wa huwa fi dzalika la yatakallam, syaratnya dia dalam hal itu tidak boleh bicara, tidak boleh berbicara. Berarti makna hadis dhaif ini ibu-ibu, kalau dia tidak berbicara berarti boleh melanjutkan sholatnya. Tapi saya katakan ini hadisnya dhaif, jadi jangan dipakai gitu loh. Oke? Nah ini kalau misalkan orang tidak ngerti mengamalkan, yo sholatnya tidak sah ibu-ibu ya, sholatnya tidak sah. Makanya kita harus berhati-hati, tidak semua hadis itu bisa dijadikan sebagai hujjah ya, tidak semua hadis itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah ini para ulama juga berbeda pendapat ibu-ibu ya. Kalau madhi kan jelas dia membatalkan wudhu, tapi kalau orang mengeluarkan muntah gitu kan, misalnya dalam sholat, atau dia mimisan ya, atau dia nah gitu kan, khoek gitu misalkan dalam sholat. Nah sebetulnya untuk muntah, untuk mimis, sama apa tadi dahak ya, ini ketika keluar itu tidak membatalkan sholat, pokoknya jok nemen-nemen gitu aja. Tapi ini kuak sampai setengah jam ya, yang mending diulangi lagi sholatnya gitu loh. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, para ulama itu berbeda pendapat tentang barang najis yang keluar dari selain 2 jalan ya. 2 jalan itu depan dan belakang ya. Jadi barang najis selain pipis dan selain BAB ya, yang keluar dari selain 2 jalan itu para ulama berbeda pendapat. Maksudnya andaikan nyon sewu mungkin anusnya itu buntu misalnya ya, atau pipisnya itu buntu, tidak bisa terus keluar dari selain 2 jalan, tapi yang keluar pipis sama BAB, kalau seperti itu batal ya. Nah ini yang diperselisihkan itu selain BAB, selain BAK, tapi yang keluar dari selain 2 jalan. Nah itu para ulama berbeda pendapat. Untuk pendapat pertama, ini pendapat Imam Malik sama Imam Syafi'i ya, bahwa keluarnya muntah, darah, nanah dari selain 2 jalan itu tidak membatalkan wudhu. Dan ini yang benar ya, ini yang benar ya. Pendapat kedua membatalkan wudhu ibu-ibu, pendapat kedua membatalkan wudhu, tapi saya katakan yang benar itu tidak membatalkan wudhu. Berarti kalau ada orang muntah, mimisan dalam sholat, selama dia bawa tisu langsung dibengidikan, itu sholatnya lanjutkan aja, tidak menjadi masalah karena tidak batal. Nah apa dalilnya Ustadz kalau tidak batal lah yuk? Pertama, Umar ketika dia sholat subuh yang kemudian ditusuk sama Abu Lu'lu al-Majusi ibu-ibu ya, kan ditusuk 6 tusukan ya, depan sini ya. Nah itu dia kan melanjutkan sholat padahal darahnya itu keluar gitu loh.
cuma karena dia tidak kuat akhirnya dia jatuh kan. Nah berarti maknanya ketika Umar tetap melanjutkan sholatnya berarti keluarnya darah dari selain 2 jalan tidak membatalkan wudhu. Dalil yang kedua ya, Abdullah bin Umar dalam perang itu kan terluka matanya. Jadi ketika sholat itu dia ngusap darah begini dari matanya yang netes dan dia dalam kondisi sholat. Andaikan keluarnya darah itu membatalkan wudhu, pasti dia membatalkan sholat atau melanjutkan? Pasti membatalkan. Ketika dia melanjutkan berarti keluarnya darah dari selain 2 jalan tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Kemudian kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan mazalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Kaum muslimin itu senantiasa terus mengerjakan sholat pada luka mereka. Jadi luka itu kan mengeluarkan darah kan. Nah ketika mengeluarkan darah mereka sholat, itu mereka tetap melanjutkan sholat. Berarti ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keluarnya darah termasuk muntah tadi ya, termasuk apa, dahak, mimis, itu tidak membatalkan sholat. Jelas ibu-ibu? Hadis berikutnya monggo Mbak Lia. Hadis nomor 81 dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Beliau menjawab, jika engkau mau. Orang itu bertanya lagi, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Beliau menjawab, ya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, terima kasih Mbak Lia. Ya, termasuk habis berbekam. Ya, habis berbekam kan mengeluarkan darah, itu juga tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau wudhu ya itu lebih utama, tapi tidak wajib. Andaikan habis berbekam langsung sholat, insya Allah tidak menjadi masalah ibu-ibu. Okay? Habis berbekam itu kan berarti kan sudah selesai kan, sudah gak netes lagi kan darahnya kan. Iya. Hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Nah ini loh ibu-ibu, kalau nggak ngerti tako'o gitu kan. Jadi dalam masalah agama kita disuruh bertanya biar tidak tersesat. Atawadda'u min luhumil ghanam. Wahai Nabi, saya itu barusan makan daging kambing gitu. Apakah saya itu harus berwudu ketika habis makan daging kambing? Kata Nabi, in syi'ta, nek sampean mau monggo. Ndak mau berarti tidak apa-apa. Berarti maknanya apa? Habis memakan daging kambing itu wudu tidak batal. Loh Ustaz, tapi kan selilitan. Nah, kan ada perintah untuk bersiwak ibu-ibu. Ya, perintah untuk bersiwak. Ya, perintah untuk bersiwak. Makanya Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati, kalau aku tidak memberatkan umatku ya, la amartuhum bisiwak, pasti aku memerintahkan mereka bersiwak inda kulli wudu'in, setiap mereka mau berwudu. Bukan mau berwudu ketika berwudu, ketika mau sholat itu disuruh bersiwak. Cuma khawatir memberatkan, beliau tidak memerintahkan. Berarti kan tidak wajib. Cuma kalau kita berwudu dan mau sholat kita bersiwak, itu jauh lebih afdal. Terus dia bertanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil. Terus kalau saya habis makan daging apa? Ibil itu kelinci tah? Unta. Apakah aku harus berwudu? Kata Nabi, na'am, iya. Hadisnya sahih apa enggak sahih ini? Hadisnya sahih, jelas ya ibu-ibu ya. Berarti kalau kita habis makan daging unta itu wudunya batal. Walau Ustaz, uang kita di sini lo jarang makan daging kambing, paling pas kurban tok. Daging kambingnya jarang-jarang memani unta. Yo bu menawi panjenengan dapat rezeki nomplok tiba-tiba umroh kan? Ya umroh di sana gak weruh, tiba di hotelnya itu onok kebuli, onok dagingnya loh.
kok daging ini kebo yo ndak, ayam yo ndak, berarti onto ya kan, gitu loh, nggih, gitu ibu-ibu. Jadi intinya kalau kita habis makan daging unta ya, dan termasuk daging unta itu jeroannya, ya hati, ya paru-paru, ya kulitnya, ya. Tetapi kalau susunya, susu unta, ya, termasuk kencing unta, loh, kencing unta boleh diminum, boleh dibuat obat. Ada hadisnya itu ibu-ibu, ya. Boten. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan bahwa kotoran binatang itu najis, tapi yang benar itu sesuai dalil loh ya. Selama binatangnya boleh dimakan ketika disembelih secara syar'i, maka kotorannya tidak najis. Basin mungkin iya, kotor iya, tapi kalau najis tidak. Buktinya apa? Nabi pada satu hadis mengatakan berobatlah, tapi jangan berobat dengan barang najis. Berarti kan kalau ada barang najis dibuat obat, boleh enggak? Enggak boleh. Pada hadis yang lain ada orang-orang sakit disuruh Nabi minum susu unta sama kencing unta. Berarti kan kencing unta kan enggak mungkin najis. Karena kalau najis tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan mereka berobat dengan kencingnya unta. Loh Ustaz, berarti aku nih berobat dengan kencingnya kambing boleh? Kencing kambing itu tidak najis memang. Tapi kalau untuk perintah berobat dengan kencing kambing ini panjenengan mau monggo. Tapi tidak ada itu. Adanya cuma kencing unta. Gitu loh ibu-ibu. Nggih. Jadi intinya di sini satu, intinya yang pertama, kalau kita berwudu terus makan daging kambing tidak perlu wudu lagi, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau pengen lebih segar, pengen lebih bersih lagi, soalnya kan kemeringet mau dagingnya panas, sambal pedes pisan, segoy panas kemeringet. Nah, wudu aja seger tidak menjadi masalah, tapi wudu tidak wajib. Pelajaran kedua, daging unta itu membatalkan wudu. Ketika panjenengan misalnya pas di Mekah atau di Madinah habis maghrib nunggu waktu tak melaku-melaku bendolek gorengan tiba ono ya, adanya kebuli unta misalnya. Nah, tadi keluarnya dalam kondisi berwudu. Nah, ketika jenengan makan otomatis wudunya batal. Berarti harus wudu lagi. Kalau misalnya nggak pakai wudu langsung sholat, gimana sholatnya? Ya nggak sah, nggak diterima sama Allah Ta'ala begitu. Nggih. Para ulama berbeda pendapat ibu-ibu tentang apakah daging unta itu membatalkan wudu atau tidak. Nah, kita itu sebagai muslimin diperintahkan fanatik kepada dalil, bukan fanatik kepada mazhab, bukan fanatik kepada ulama, bukan fanatik kepada organisasi, tapi fanatik kepada apa? Qala Allah, qala Ar-Rasul. Nah, untuk imam yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengatakan daging unta itu tidak membatalkan wudhu. Ya, padahal hadisnya jelas apa tidak jelas? Hadisnya jelas. Nah, yang kita ikuti, yang kita diperintahkan mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, terus para ulama itu kok bisa menyalahi hadis Nabi? Nah, kita harus husnudzon kepada mereka ibu-ibu bahwa para ulama itu tidak mungkin mereka berniat untuk menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus gimana? Kemungkinannya mereka tidak mendengar hadis ini satu. Loh Ustadz, masa ulama besar kok tidak ngerti satu hadis? Lah kan tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan?
Nggak ada yang maksum. Hebat-hebatnya ulama itu dia tidak maksum. Ada aja mungkin yang dia tidak ngerti gitu Bu. Jadi jangan berarti ulama berarti ngerti semuanya, ya belum tentu juga gitu. Jadi kemungkinan pertama ini kata Imam Nawawi ya, kata Imam Nawawi mungkin mereka belum mendengar hadis ini satu, atau yang kedua mereka sudah mendengarnya tapi menganggap hadis ini dhaif sehingga nggak dipakai gitu loh. Nah makanya Imam Nawawi itu mengatakan la'allahum lam yasma'u nususahu, barangkali mereka belum mendengar nas-nas hadis ini, au lam ya'riful illah, atau belum mengetahui illah, cacat dari dalil yang mereka pakai. Jadi mereka itu berdalil dengan hadis lain sehingga mengatakan bahwa daging unta tidak membatalkan wudhu. Nah itu yang mereka pakai, tapi rupanya yang dipakai sebagai dalil itulah yang dhaif. Gitu ibu-ibu. Nah pendapat berikutnya ya, pendapat Imam Ahmad. Nah ini yang membatalkan wudhu. Ini yang kita pakai bukan karena Imam Ahmadnya, tapi karena itulah yang sesuai dengan dalil. Gitu. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi itu kan mazhabnya Syafi'i Bu ya. Beliau mengatakan insahhal hadis. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan, kata Imam Nawawi, insahhal haditsu fi luhumil ibil qultu bihi. Kalau memang hadis tentang batalnya memakan daging unta ya, itu adalah sahih, pasti saya mengambil pendapat itu. Berarti kan maknanya apa? Imam Syafi'i sudah tahu hadis ini, cuma beliau menganggap dhaif. Jelas ibu-ibu? Berarti yang dipakai yang mana ini? Hah? Yang dipakai itu adalah yang sesuai dengan dalil, gitu loh. Ya, jadi kita itu memakai yang sesuai dengan dalil. Sehebat apapun orang, kalau misalnya kok menyalahi dalil, ya kita bukan kemudian suudzon kepada ulama itu, bukan, ya mungkin dia tidak tahu tadi itu, belum tahu atau memiliki pandangan yang lain ya, karena memang tidak ada yang maksum. Ketika hadisnya jelas maka kita mengikuti mad dalil. Kok mad dalil? Kita mengikuti dalil, insya Allah begitu ibu-ibu. Ada pertanyaan? Sudah waktunya pulang Dani. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang lebih utama bagaimana Ustadz? Kalau kita sudah terbiasa keluar dari rumah itu dalam kondisi berwudu, kemudian pada saat akan sholat kita tidak yakin karena banyaknya aktivitas, kita nggak yakin apakah kita tadi selama aktivitas ada kentut atau enggak. Yang lebih utama adalah kita menghilangkan was-was itu, kita anggap aja kita nggak kentut lah, jadi kita nggak perlu wudu. Atau yang lebih utama sebaiknya kita berhati-hati, jadi sebelum sholat kita wudu dulu. Itu. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya ini dijawab yang mana? Pertama apa kedua Bu? Iya, jadi intinya berhati-hati itu juga bagus selama tidak sampai kepada tingkatan was-was. Jadi saya kira itu sama-sama bagusnya, sama-sama bagusnya. Jadi kita karena sudah biasa menjaga wudhu dan kita yakin bahwa kita tidak kentut, tidak batal. Ya terutama ketika panjenengan puasa kan, puasa itu paling ya habis sahur itu pipis, BAB segala macam itu paling habis subuh gitu. Ya atau mungkin kadang-kadang ada orang itu yang sebelum subuh itu sudah keluar semua. Setelah subuh sampai zuhur nggak makan apa-apa itu nggak batal gitu loh. Oke, apalagi orangnya biasa puasa Daud, Senin, Kamis ya. Kalau yakin pasti nggak batal maka tidak perlu berwudu gitu. Nah, cuma pertanyaannya lebih utama mana? Mengamalkan yang pertama atau hati-hati karena banyak aktivitas terus kita berwudu? Sebetulnya sama-sama baiknya. Cuma agar kita mendapat kedua
kebaikan itu bersama-sama, maka ya kadang kita mengamalkan yang pertama, kadang kita mengamalkan yang kedua. Insya Allah begitu Ibu. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas nggih? Monggo yang lain silakan. Sebelah mana tadi nggih yang bertanya? Bukan, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Yang saya tanyakan tadi mengenai yang tidak membatalkan sholat, sesuatu yang keluar dari kedua lubang itu. Nah, ini saya kan di dunia di medis ya Ustadz ya. Nggih. Ketika ada pasien yang dia terkena CA kolon itu, kanker usus besar itu kan pasti dibuatkan lubang itu di perut yang sebelum di anusnya itu ya Ustadz. Nggih. Nah itu kan pasti keluarnya kan tidak terkontrol. Nah itu yang keluar kan feses gitu. Nah Nggih. meskipun itu dimasukkan ke dalam kantong khusus. Iya. Nah itu bagaimana Ustadz hukumnya? Itu aja pertanyaannya Bu. Oh nggih. Sama-sama. Iya, jadi itu membatalkan wudhu. Lah Ustaz lah batal terus. Iya. Nah, cuma karena dia kondisi sakit, otomatis jangan disamakan dengan orang yang sehat. Jadi hukumnya itu sama seperti wanita yang istihadhah, sama seperti orang yang beser, pipis terus, kentut terus, ya. Jadi caranya ya udah wudhu aja, bersih-bersih wudhu, udah sholat. Andai kan setelah wudhu dan ketika sholat keluar itu ya tidak menjadi masalah, wong memang sakit kan. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama seperti orang yang mungkin orang tua, ada ya namanya ibaratnya karena sudah sering kepake, kalau motor kan aus misalnya kan, sehingga tidak bisa terkontrol itu. Jadi keluar terus, diempet tidak bisa. Nah ya udah, ketika mau sholat diganti aja pempesnya ya. Kalau pakai pempes, kalau haid bukan haid, istihadhah diganti pembalutnya, terus berwudu sholat udah. Insya Allah tidak menjadi masalah karena memang itu kondisi sakit kondisi sakit ya. Jadi orang sakit itu tidak bisa disamakan dengan orang sehat Ibu. Nggih. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo berikutnya. Cukup besar. Sudah, tidak ada. Oke, lanjut. Oke, kita melanjutkan. Mohon dibacakan Mbak Lia. Hadis nomor 82 dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memandikan mayit hendaknya ia mandi, dan barang siapa yang membawanya hendaknya ia berwudu. Dikeluarkan oleh Ahmad Nasai dan Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan, sedang Ahmad berkata tak ada sesuatu yang sahih dalam bab ini. Ya. Jadi hadis ini sahih Ibu, tetapi mauquf. Apa hadis mauquf itu, ayo? Hah? Apa hadis mauquf Ibu? Yang bisa jawab boleh pulang wis. Jadi mauquf itu perkataan sahabat. Nggih. Jadi hadis kalau dilihat dari sumber asal itu siapa yang mengatakannya ada 4. Ada hadis qudsi, kalau yang mengatakannya adalah Allah Ta'ala kan. Kemudian kalau yang mengatakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya hadis marfu' ya. Nah, kalau yang mengatakannya adalah sahabat namanya hadis mauquf. Ini mauquf. Kalau yang mengatakan itu di bawahnya sahabat, tabi'in dan ke bawah namanya hadis maqtu'. Ya, hadis apa? Maqtu'. Jadi ada hadis qudsi, ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Ini kalau dilihat dari sumber asal siapa yang mengucapkan, tidak dilihat dari sahih atau dhaifnya ya. Karena ada hadis qudsi dhaif, ada hadis Nabi yang dhaif juga ada kan. Oke, jadi ini ibu-ibu hadis ini sahih tetapi mauquf kepada Abu
Hurairah, barang siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi, barang siapa yang membawa mayit gendong ya, termasuk bawa kerandanya itu hendaknya dia berwudu. Perlu diketahui hadis ini kalau dikatakan hadis Nabi berarti dhaif. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakannya. Tapi kalau dikatakan oleh Abu Hurairah dan dia seorang sahabat maka sahih. Lah, cuma perkataan sahabat itu dijadikan sebagai dalil apa enggak? Gitu loh. Jawabannya menjadi dalil kalau tidak menyalahi hadis Nabi. Loh Ustadz, masuk sahabat kok kemudian sengaja menyalahi hadis Nabi? Ya enggak mungkin ada lah sahabat yang sengaja menyalahi hadis Nabi, mungkin mereka berijtihad gitu loh, berijtihad dan belum tahu hukumnya karena belum mendengar hadis itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pelajarannya ibu-ibu, satu, hadis ini secara lahir seakan-akan mengatakan siapapun yang memandikan mayit maka dia wajib mandi, baik memandikan sekujur tubuhnya atau sebagiannya karena dia mayit maka wajib mandi, seperti itu ya. Cuma perlu diketahui bahwa yang namanya manusia muslim maupun tidak muslim itu adalah suci ya. Jadi orang kafir jenengan salaman selama dia di tangannya nggak ada najis, dia berkeringat itu tidak batal gitu loh, nggak najis ya, karena itu sebagai bentuk penghormatan Allah Ta'ala kepada Bani Adam ya, kepada Bani Adam. Jadi baik muslim maupun tidak muslim itu adalah suci. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi itu maknanya seperti itu. Cuman karena hadis ini dhaif, kalau dikatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaidahnya ibu-ibu, kalau hadis itu dhaif, kemudian mewajibkan suatu perkara atau melarang suatu perkara, itu tidak dikatakan perintah ini adalah wajib atau larangan ini adalah haram, ya. Tetapi kalau hadisnya dhaif, maka mentoknya perintah itu adalah sunnah, tidak wajib, dan larangan itu bukan haram tapi makruh kalau hadisnya dhaif, apalagi jelas-jelas menyalahi hadis yang sahih. Nah, kebetulan ini perkataan Abu Hurairah, kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan begini, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuh. Jelas tidak ada kewajiban atas kalian ketika memandikan mayit, kewajiban mandi itu tidak ada. Itu hadisnya jelas. Inna mayyitakum yamutu tahiran, mayit kalian itu mati dalam kondisi suci, walaisa binajas, dan tidak najis. Fahasbukum antughassilu aydiyakum, maka cukup bagi kalian mencuci kedua tangan saja. Hadis ini dikatakan Ibnu Hajar hadisnya hasan. Nih Bapak Ibu, seperti itu. Berarti di sini ini tidak wajib ya. Jadi barang siapa yang memandikan mayit hendaknya dia mandi. Mandi di sini tidak wajib. Nek mau mandi silakan, ndak mandi ndak menjadi masalah. Dan barang siapa yang menggendong mayit ya maka hendaknya dia berwudu. Berwudu ini wajib ndak wajib. Nek mau berwudu monggo, ndak pakai berwudu juga tidak batal wudunya. Insya Allah seperti itu ibu-ibu. Jelas ya? Oke, jadi intinya perkataan sahabat itu memang sebagai hujah, dalil. Syaratnya ketika tidak menyalahi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jelas menyalahi hadis Nabi ya nggak dipakai gitu loh. Atau menyalahi perkataan kebanyakan sahabat maka juga tidak dipakai. Makanya Ibnul Mulaqqin, seorang ulama itu memiliki kitab namanya Al-Ijabah Fima Istadrakathu Aisyah ala Sahabah. Jadi intinya buku ini itu
menjelaskan tentang koreksi ibunda kita Aisyah kepada beberapa pendapat sahabat. Jadi ada sahabat berpendapat begini, oh salah, nggak benar itu gitu loh. Nggih. Nah itu dijelaskan dalam kitab ini oleh Ibnul Mulaqin, ibu-ibu. Jadi intinya perkataan sahabat itu adalah hujjah dengan catatan tidak menyalahi hadis Nabi SAW atau tidak menyalahi pendapat kebanyakan para sahabat. Intinya nggak ada yang menyalahi lah. Kalau nggak ada yang menyalahi maka dipakai sebagai apa? Rujak, hujjah. Nggih, jelas ibu-ibu? Ada pertanyaan di sini? Belum ada nggih? Berarti kita lanjutkan hadis berikutnya, monggo Mbak Lia. Hadis nomor 83 dari Abdullah ibnu Abu Bakar radhiyallahu an, bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Amr ibnu Hazm terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Diriwayatkan oleh Malik dan Mursal, Nasai dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan mausul. Hadis ini ma'lul. Nggih. Jadi hadisnya itu jelas ya, dari Abdullah bin Abi Bakar, ya anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya saudara laki-lakinya Aisyah sama Asma, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah, pada surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amri bin Hazm, kepada Amr bin Hazm. Loh Ustaz, katanya Rasulullah tidak bisa nulis, tapi kok nulis? Ya kan ada tukang tulisnya ibu-ibu, nggih. Jadi jangan kemudian dimaknai bahwa Rasul itu bukan orang ummi. Ummi itu apa? Ummi itu tidak bisa baca tulis. Loh bisa menulis Rasul, berarti kan beliau bukan ummi gitu. Akhirnya itu membenarkan pendapat orang-orang yang ngawur bahwa Al-Quran itu tulisan atau buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu ditegaskan di sini, yang menulis itu adalah para penulis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penulis Nabi itu. Nah, beliau suruh menulis, beliau mendikte kepada Amr bin Hazm ini dalam suratnya, alla yamassal Qur'ana illa tahir, hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, suci gitu. Hadis ini sahih ibu ya, hadis ini sahih. Lah terus Ustadz, itu kok dikatakan maklul? Maklul itu ada ilatnya, ilat itu cacat. Jadi ilat itu cacat yang tersembunyi ya ibu-ibu dalam sanad hadis. Nah biasanya yang bisa mengetahui bahwa hadis ini ada ilatnya itu ulama hadis yang nggak sembarangan ya gitu, karena syarat hadis itu menjadi sahih itu harus bebas dari ilat. Dari apa? Ini dari cacat. Nah cacatnya apa? Ini pada salah satu sanad hadis itu ada perawi namanya Sulaiman bin Dawud. Ada namanya Sulaiman bin Dawud. Nah, Sulaiman bin Dawud ini ada dua. Ada Sulaiman bin Dawud al-Yamani, ada Sulaiman ibnu Dawud al-Khawlani. Yang sama-sama Sulaiman bin Dawud, cuma yang satu al-Yamani, yang satu al-Khawlani, yang kedua al-Khawlani. Nah, yang pertama yang al-Yamani itu dhaif. Sementara Al-Khawlani ini thiqah, sahih orangnya. Ketika ulama itu menganggap yang meriwayatkan adalah Sulaiman bin Dawud al-Yamani, oh dhaif hadis ini. Ya, dhaif berarti karena dhaif yang tidak masalah, meskipun orang itu tidak suci nyentuh Quran tidak menjadi masalah. Kan ke situ larinya nanti ya. Nah, tetapi makanya Ibnu Hajar mengatakan maklul. Setelah diteliti dan diteliti, rupanya ini Sulaiman bin Dawud al-Khawlani, bukan al-Yamani. Jelas ya ibu ya? Berarti hadisnya sahih apa dhaif? Sahih, hadisnya sahih ya. Nah cuma para ulama itu berbeda pendapat ibu-ibu. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang
hadis ini, apakah memang orang yang menyentuh Al-Quran itu harus yang super suci gitu kan? Nah, kita harus memahami dulu makna tohir. Apa tohir itu? Tohir itu suci. Jadi makna suci itu kan 4. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa suci itu berarti orang yang punya wudhu tok, nggak bisa ya. Karena suci tohir itu memiliki 4 arti. Yang pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan tohir itu orang muslim. Karena kalau musyrik itu najis. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Najis bukan najis secara tubuh lebih boleh, tapi najis secara keyakinan, secara akidah. Makanya khusus orang-orang musyrik itu tidak boleh masuk Makkah, khusus Masjidil Haram. Kalau masjid-masjid yang lain ya Yahudi itu tiap hari masuk Masjidil Aqsa ya kan. Jadi ini khusus tidak boleh masuk Masjidil Haram. Kalau masuk masjid yang lainnya tidak menjadi masalah. Ini jadi orang musyrik itu najis. Berarti makna tohir yang pertama adalah muslim. Berarti kalau dikatakan muslim tohir di sini orang muslim, berarti kan harus punya wudhu kan untuk menyentuh Quran ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan suci itu adalah suci dari najis ya. Suci dari najis. Seperti hadis kucing, masih ingat ya, ketika ada Abu Qatadah itu berwudu dari air bekas diminum kucing, iya kan? Mantunya itu ketenggelam loh. Iki bekasnya kucing gak wudu gitu kan, mendelek ini. Nah, dia mengatakan innaha laisat binajas. Jadi kucing itu tidak najis. Berarti selama tangan kita nggak ada najis, pegang Quran kan nggak apa-apa kan begitu. Ini makna kedua. Jadi makna tohir itu berarti tidak ada najisnya. Makna kedua untuk tohir ini ibu-ibu itu adalah orang yang tidak punya jinabat. Berarti dikatakan tohir. Berarti kalau dia berhadas kecil ya, kalau dia berhadas kecil tapi dia tidak ada hadas besar, dia tohir apa enggak? Tohir enggak? Tohir. Nah, baru makna yang keempat, yang dimaksud dengan tohir di sini adalah orang yang berwudu. Jadi makna tohir itu 4 ini dan semuanya benar. Sehingga kalau diartikan bahwa tohir itu hanya orang yang berwudu, ya enggak bisa. Gitu loh. Jelas ya Ibu ya. Lah terus gimana ini Ustadz? Intinya begini. Jadi kesimpulannya, selama hadasnya tidak besar, maka megang Quran, nyentuh Quran, baca Quran tidak menjadi masalah. Tetapi yang afdal dalam kondisi suci. Dan yang paling gampang sekarang ibu-ibu ya, kalau ini bukan jinabat ya, haid dan nifas misalnya. Kalau jinabat ini kan misalkan ada orang jinabat sekarang, segera mandi besar kan bisa hilang. Tapi kalau haid nifas, sekarang haid masih mandi jinabat peng 1000 loh, hilang tak jinabatnya lah enggak sih? Nah berarti bedakan antara orang jinabat dengan orang haid. Cuma intinya sekarang kan banyak orang punya Android kan. Kalau memang kondisi haid itu biar kita keluar dari khilaf para ulama, ya wes kita buka Android aja, bukan buka mushafnya, karena Android itu bukan dari Al-Qur'an. Jadi kita buka Android tidak menjadi masalah, terutama ya cuma gini loh Bu, ngapunten ya, gak haid teh gak tahu ngaji kok mana haid lah ngoten nah. Sing pas suci jarang ngaji ya, apa mana sing pas haid dalam Bu ya, akuan terjemah tidak menjadi masalah. Orang kafir pun boleh ya akuan terjemah. Makanya Nabi itu kan nulis surat kepada Hercules. Siapa Hercules itu? Heraklu kaisar Romawi itu menulis ayat Al-Quran ya.
Nah itu kan kalau misalkan memang orang kafir nggak boleh menyentuh, nah itu artinya karena ini adalah sebagai surat dan isinya bukan cuma ayat Quran tapi ada penjelasan yang lain. Makanya para ulama mengatakan kalau kitabnya kitab tafsir atau Quran terjemahan ya orang haid itu boleh membaca, tidak menjadi masalah. Kalau orang jinabat itu kan mudah sekali dihilangkan, mandi dulu POC gitu kan ya. Insya Allah begitu ibu-ibu. Dalam bu, tolong mikrofonnya po, saya kok nggak betul mendengar. Oh gitu ya. Lo niat membaca juga tidak apa-apa. Nggih, yang dipermasalahkan kan nyentuhnya bu. Andai kan jenengan apal nggak usah nyentuh tidak apa-apa, langsung kayak Google begitu ya. Nggih, jadi yang dipermasalahkan itu menyentuhnya. Kan hadisnya tadi kan janganlah menyentuh Al-Quran kecuali tohir. Nah cuma tohir itu memiliki 4 arti tadi, memiliki 4 arti. Nah makanya saya katakan yang paling selamat itu dalam kondisi berwudu itu lebih afdol. Tapi bukannya ketika anda punya wudu terus tidak boleh memegang Quran, enggak ya, seperti itu. Makanya ketika yang memahami makna tohir itu cuma orang yang punya wudu saja, akhirnya ada mazhab yang mengatakan wajib suci ketika memegang Al-Quran. Dan yang dimaksud Al-Quran di sini itu Al-Quran yang cuma Arab isinya, bukan Quran terjemah, bukan tafsir. Kalau itu ya meskipun haid mungkin kayak jinabah juga mungkin tidak menjadi masalah gitu loh. Oke? Gitu ibu-ibu. Jelas ya? Kemudian dalam surat Al-Waqi'ah ini sebetulnya sumber khilafnya itu di sini. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ye, surat 56 ayat 79 Allah berfirman la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali al-mutahharun gitu loh. Nggih. Nah al-mutahharun ini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud al-mutahharun itu Bani Adam atau malaikat. Andaikan Bani Adam tetap kembali kepada makna tohir yang 4 tadi. Kalau yang dimaksudkan dengan mutahharun adalah malaikat, berarti ini hukumnya buat malaikat, bukan untuk Bani Adam. Ye? Tapi intinya secara umum kita diperintahkan memuliakan Al-Quran. Dan tentu kalau kita memegang Al-Quran dalam kondisi suci, nggak ada najis, nggak ada hadas, tentu itu jauh lebih menghormati Quran. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi yang memang nggak bisa berwudu terus, apalagi pas kondisi musim dingin misalnya, ya maka tidak menjadi masalah. Jelas ibu-ibu? Nggih. Nah apalagi dikuatkan dengan hadis berikutnya. Monggo Mbak Lia. Hadis nomor 84, Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Iya. Diriwayatkan oleh Muslim dan dita'liq oleh Bukhari. Hadisnya sahih ini ibu. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus berzikir setiap saat. Nah, setiap saat itu kan berarti kan maknanya baik dalam kondisi jinabat maupun tidak jinabat. Dan zikir itu juga meliputi baca Quran gitu loh. Berarti kalau kita pakai ini berarti hadis yang tadi nggak kepake kan. Nah cuma ini adalah umum sama khusus. Umum sama khusus. Jadi kalau untuk Al-Quran ini itu ada hadis yang mengkhususkan. Kata Ali bin Abi Thalib, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuban. Nabi itu senantiasa membacakan Al-Qur'an kepada kami selama beliau tidak jinabat. Ya, berarti ini kan khusus untuk selain Al-Qur'an ibu-ibu ya. Berarti maknanya untuk zikir. Ya, itu tidak perlu suci. Tidak perlu
suci. Apalagi zikirnya yang bismillah apa itu? Allahumma inni a'udzubika ya minal khubuthi wal khaba'ith ya. Kenapa sih kok ketawa? Selalu nggak ketawa. Dalam? Nggih. Jelas nggih Ibu ya. Jadi intinya kita diperintahkan senantiasa berzikir. Nggih. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita itu diperintahkan berzikir kapanpun dan dimanapun, meskipun dalam kondisi hadas kecil maupun hadas besar, kecuali Al-Qur'an, karena ada tadi itu selama tidak jinabat. Makanya ketika jinabat ya afdolnya mestinya segera apa? Iya, segera mandi besar. Kalau misalkan wanita haid ya enggak apa-apa, cuma ya kalau membaca Quran dari Android tadi atau dari terjemah atau dari tafsir ya. Nah, zikir yang dimaksudkan di sini itu ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama doa-doa yang lain Ibu-ibu. Jadi zikir ini pahalanya sangat besar. Dan enggak pakai bondo zikir itu. Ya, enggak pakai bondo, maksudnya. Makanya perkara yang paling disesalkan penduduk surga nanti itu adalah zikir ini. Dalam riwayat Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada sesuatu yang paling disesalkan penduduk surga kecuali atas waktu-waktu yang berlalu begitu saja, tidak mereka gunakan untuk berzikir. Karena besar sekali Bu. Kalau sholat kan perlu wudhu ya kan. Kalau misalkan haid kan nunggu haidnya selesai dulu. Kalau mau puasa, sekarang mau puasa gimana? Wong mau kadung mangan sarapan ya kan. Kalau mau umroh, emang umroh itu langsung berasa kisah kan gitu kan. Ya mungkin bisa bagi sebagian orang gitu kan, tapi kan secara umum kan nggak bisa, harus nunggu rombongan dhisik segala macem gitu kan, nunggu visa, nunggu ini, nunggu itu, apalagi haji ya kan. Kalau sedekah kan butuh uang, pas nggak ada uang kan. Nah, kalau zikir nggak perlu semua itu, nggak perlu ke masjid, nggak perlu mandi jinabah, dalam kondisi jalan, kondisi jogging, kondisi nyetir ya, leye-leye bisa nggak berzikir. Nah, kemudian zikir itu nggak pakai soro Bu, cukup pakai lisan. Cukup pakai lisan, tidak perlu harus pakai kaki, enggak. Cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah gitu kan. Makanya berzikir itu kapanpun dan dimanapun, kecuali dalam dua kondisi. Kondisi pertama, panjenengan itu sedang di dalam kamar mandi ya, BAB, BAK itu ya jelas tidak boleh. Andaikan mau baca bismillah, mau berwudu dalam hati, tidak boleh dilafalkan. Yang kedua Ibu ya, dalam kondisi ngapunten baru bangun tidur gurung sikatan. Nanti malah bul gitu saya. Ya, makanya dalam dua kondisi ini zikirnya di dalam hati. Kalau selain itu monggo ya. Makanya ketika Nabi ditanya itu, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina. Jadi syariat Islam itu sudah sangat banyak atas kami wahai Rasul. Fababun alaiha jami'. Ada ndak satu pintu yang mewakili semuanya? Jawaban Nabi apa? Belum menjawab. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi lisanmu itu senantiasa basah karena berzikir. Nah, kita kan sudah tahu ini Bu ya, hadisnya ini sejak lama ya. Cuma prakteknya itu loh, lupa terus. Ya kayak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini pahalanya besar sekali gitu. Ya cuma ya memang harus saling mengingatkan terus biar tidak lupa. Insya Allah sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini Ibu-ibu. Nggak ada pertanyaan kan? Sudah waktunya mantuk nih, monggo silakan.
pakai tasbih tapi di rumah Ustaz, duduk-duduk. Pakai tasbih itu maksudnya ini? Iya, zikir itu loh, pakai tasbih supaya jangkep 100 kali misalnya. Yang mana? Apa? Yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Iya ya, semua apa subhanallahal azim, subhanallah bihamdi, nanti baca la ilaha anta subhanaka ini kuntu minadz-dzalimin, tapi pakai tasbih tapi di rumah. Iya. Boleh tak Ustaz itu pakai Ya, tasbih? boleh, siapa yang melarang, Bu? Oh, katanya pakai tasbih itu enggak boleh, suruh pakai jari kita. Oh, gitu. Ya, Iya. ada pendapat seperti itu, Bu. Ada pendapat seperti itu, ya. Ya, tapi kalau zikirnya itu banyak seperti yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kan 100 ya. Kalau pakai jari saya loh ya mungkin karena saya itu sering loh. Is oleh piro iki kan gitu kan. Gitu loh. Makanya pakai tasbih itu saya kira insyaallah enggak menjadi masalah. Iya, oh. Nggih, karena memang ada perlunya. La ilaha illallah. Andai kan pakai jari kita tetap ingat ya enggak pakai tasbih kan begitu. Nggih. Kalau pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu boleh Ustaz? Itu enggak ada perintahnya, Bu. Oh, cuma la ilaha illallah saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu 100 pagi setelah subuh, 100 setelah asar. Lebih jauh lebih baik. Gitu, nggih. Insyaallah begitu. Monggo yang lain ada lagi, Ibu-ibu? Sampun nggih. Di tengah Ustaz. Monggo, Bu. Nggak ada, enggak jadi ta? Ada Ustaz, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya masih belum jelas soal yang hadis nomor 83 Yang gimana bunyinya? yang tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Apakah itu berlaku untuk tafsir Al-Quran? Terus kalau misalnya kita lagi haid, itu apakah kita boleh membaca Arabnya juga Ustadz? Iya. Apa terus diniatkan untuk apa, belajar thalabul ilmi atau diniatkan untuk murajaah, atau kita emang mengaji rutinan gitu waktu haid? Kan biasanya sebelum haid kan suka ngaji rutinan, misalnya 1 hari 1 halaman kayak gitu, terus haid terus kita pakai tafsir Al-Quran gitu. Apakah boleh membaca Arabnya aja, Arabnya sama terjemahannya lah kalau bisa, terjemahnya Arabnya aja. Ya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, intinya Ibu, hadis tadi itu lebih utama dalam kondisi suci. Kalau misalkan dalam kondisi hadas kecil itu boleh, tapi afdolnya dalam kondisi suci. Kalau orangnya jinabat itu bukan haid nifas loh ya. Jinabat itu habis berhubungan suami istri, kurang mandi, gak langsung al-falah ngaji. Nah itu gimana? Gimana ayo? Saya ngomong gak apa-apa berarti pengalaman. Ya insya Allah memang enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Memang kita bukannya untuk sholat kok ya, bukannya untuk sholat, tapi memang lebih bagus kita kumpul itu malaikat segala macam, baca Quran, baca hadis, lebih bagus dalam kondisi suci. Dan khusus untuk wanita haid dan nifas, pokoknya biar kita tuh paling aman itu baca dari Android. Nggak apa-apa baca dari buku tafsir atau terjemah, itu nggak menjadi masalah. Terus baca Arabnya Ustaz, tidak apa-apa. Yang dipermasalahkan bukan bacanya tapi nyentuhnya. Ini yang para ulama khilaf tadi itu, gitu loh. Karena makna tahur itu bukan satu tok, bukan orang yang punya wudhu tok makna tahur itu. Orang muslim pun bisa dikatakan tahir, orang yang tidak jinabat pun meskipun punya hadas kecil juga dikatakan tahir, ya kan? Insya Allah begitu. Orang yang dia itu punya jinabat tapi nggak ada najis di tangannya juga bisa dikatakan tahir, karena tahir ini mempunyai banyak makna tadi, maka tidak bisa dikatakan ke satu titik saja. Jelas ya Ibu ya? Iya. Sambung Ustaz, terus kipas ini. Nggih, loh ini berarti beliau ini sudah kasih sinyal ini.
Nggih ya wis kalau gitu alhamdulillah enggak dari tadi jenengan mriki, Pak. Nggih, insyaallah sampai di sini Ibu-ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi